Selamat datang para aparatur sipil negara yang terhormat di Kabupaten Cirebon. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin terdengar sederhana, namun memiliki dampak luar biasa dalam kehidupan kerja kita. Kita akan berbicara tentang mindset, pola pikir yang kita bawa setiap hari ke kantor. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan membebani Anda dengan teori-teori rumit. Sebaliknya, mari kita bersama-sama melihat bagaimana satu pola pikir dapat merambat ke seluruh organisasi dan mengubah cara kita bekerja. Bayangkan sejenak, Anda sedang duduk di meja kerja Anda, dan seorang warga datang dengan keluhan. Bagaimana Anda meresponnya? Bagi sebagian orang, keluhan adalah beban. Tapi bagi mereka yang memiliki pola pikir bertumbuh, keluhan adalah titik awal inovasi. Mari kita lihat contoh nyatanya. Pak Agus, seorang ASN di bagian pelayanan publik, mendengarkan dengan seksama keluhan seorang warga tentang lamanya proses pengurusan dokumen. Alih-alih merasa terbebani, Pak Agus melihat ini sebagai kesempatan. Ia mengajak rekan-rekannya untuk brainstorming, mencari cara untuk mengoptimalkan alur kerja mereka. Hasilnya, sebuah sistem antrian digital yang tidak hanya mempercepat proses, tapi juga memberikan estimasi waktu tunggu yang akurat kepada warga. Inovasi sederhana ini lahir dari sebuah keluhan, ditransformasi oleh pola pikir yang selalu ingin berkembang. Tapi dampak dari pola pikir bertumbuh tidak berhenti di situ. Mari kita pindah ke ruang rapat, di mana tim lintas departemen sedang berkumpul. Di sini, kita melihat bagaimana pola pikir ini memecah sekat-sekat yang seringkali menghambat kolaborasi efektif. Bu Siti dari Departemen Keuangan dan Pak Dedi dari Departemen IT sedang berdiskusi tentang implementasi sistem anggaran baru. Di masa lalu mungkin mereka akan saling menyalahkan atas kendala yang muncul. Tapi kali ini berbeda. Mereka melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar bersama. Bagaimana jika kita coba pendekatan ini? Usul Bu Siti sambil menggambar diagram di papan tulis. Pak Dedi mengangguk antusias. Saya bisa lihat potensinya. Mari kita elaborasi lebih lanjut. Inilah yang terjadi ketika ide-ide dibagikan secara bebas dan kesalahan diperlakukan sebagai momen pembelajaran kolektif. Kolaborasi menjadi lebih dari sekadar kata-kata. Ia menjadi budaya yang mengakar. Pola pikir bertumbuh juga mengubah cara kita memandang kepemimpinan. Di sudut kantor, kita melihat Ibu Rina, seorang manajer senior, sedang berbincang dengan Arif, staf junior yang baru bergabung. Arif, saya lihat proposal yang kamu buat. Ada beberapa poin yang perlu diperbaiki, tapi saya sangat menghargai kreativitasmu, ujar Ibu Rina dengan nada mendukung. Terima kasih, Bu. Saya memang masih banyak yang harus dipelajari, jawab Arif. Itu hal yang bagus, Arif. Kita semua terus belajar. Mari kita bahas bersama bagaimana kita bisa mengembangkan ide-idemu ini. Inilah transformasi kepemimpinan. Dari sekadar menilai bakat menjadi mengembangkan potensi. Pemimpin dengan pola pikir bertumbuh tidak hanya mencari karyawan terbaik, tapi juga aktif membantu setiap anggota tim untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka. Sekarang, mari kita perluas pandangan kita. Bayangkan dampak kolektif ketika setiap ASN di Kabupaten Cirebon membawa pola pikir ini ke dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Apa yang terjadi? Kita melihat seorang petugas di loket pelayanan yang dengan sabar menjelaskan prosedur kepada warga lansia, memastikan mereka memahami setiap langkah. Di taman kota, seorang petugas kebersihan tidak hanya membersihkan sampah, tapi juga memikirkan cara-cara kreatif untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan. Di kantor Bupati, tim perencanaan kota sedang merancang program pemberdayaan UMKM, menggabungkan masukan dari berbagai lapisan masyarakat untuk menciptakan solusi yang inklusif. Inilah yang terjadi ketika pertumbuhan individu menjadi mesin penggerak kesuksesan kolektif dan pelayanan yang lebih baik. Namun, perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah perjalanan. Sebuah proses yang membutuhkan komitmen dan kesabaran. Akan ada tantangan,
Akan ada saat-saat di mana kita tergoda untuk kembali ke pola pikir lama. Tapi ingatlah, setiap langkah kecil, setiap usaha untuk belajar dan berkembang membawa kita satu langkah lebih dekat ke visi Kabupaten Cirebon yang lebih baik. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Anda semua untuk melakukan refleksi. Pikirkan satu area dalam pekerjaan Anda di mana Anda bisa menerapkan pola pikir bertumbuh ini. Mungkin itu dalam cara Anda menanggapi kritik, atau bagaimana Anda mendekati tugas yang menantang, atau bahkan dalam cara Anda berinteraksi dengan rekan kerja. Ingatlah, perubahan dimulai dari dalam diri kita. Setiap kali kita memilih untuk melihat tantangan sebagai kesempatan, setiap kali kita memilih untuk belajar dari kesalahan, alih-alih menyalahkan, kita tidak hanya mengubah diri kita sendiri, tapi juga memberikan kontribusi positif pada lingkungan kerja kita. Sebagai aparatur sipil negara, kita memiliki tanggung jawab besar. Kita adalah wajah pemerintah di mata masyarakat. Cara kita berpikir, cara kita bekerja, cara kita melayani, semuanya memiliki dampak langsung pada kualitas hidup warga Kabupaten Cirebon. Jadi, mari kita mulai hari ini. Mari kita bawa pola pikir bertumbuh ini ke dalam setiap aspek pekerjaan kita. Bukan hanya untuk kemajuan karir pribadi, tapi lebih dari itu, untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang kita layani. Karena pada akhirnya, ketika kita tumbuh bersama, Kabupaten Cirebon pun akan tumbuh. Dan itulah esensi sejati dari pelayanan publik yang kita emban. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Cirebon yang lebih baik, satu pola pikir positif pada satu waktu.